Hai Kak. Halo, Iya Rati akhirnya. ya. Apa Iya, kabar? baik. Kakak di sana masih pagi tuh kayaknya. Iya, eh, jam 9 pagi. Jam 9. Ya, di sini masih jam 8 malam. Kita sambil nunggu itu ya Kak, yang lain pada join. Kakak di mana sekarang? Lagi di New York, lagi Oh, liburan. kalau itunya kampusnya Kakak di mana? Di Boston University. Itu Eh, jauh dari New York. naik kereta 5 jam dari sini. 4 Ah, sampai 5. jauh, jauh Enggak. ya. Bis, naik bis. Naik bis. Kakak liburan. Iya, bentar doang sih. Nggak sampai seminggu. Lusa udah balik, hari Sabtu udah balik. Iya, Nah, udah seru. kelas. Jadi, Halo semuanya, selamat bergabung. Ini udah mulai rame nih Kak. yeay. Pada penasaran nih pasti sama beasiswa terkece se-Indonesia. Iya, kakak lagi nggak sibuk? Enggak, kan liburan kan, jadi emang ya cuma liburan aja gitu, nggak ngapa-ngapain. Emang libur kakak? Atau gimana tuh? Emang libur sih, harusnya liburnya 4 bulan kan. Mulainya semester fall itu bulan 2 September. Cuma karena saya ngambil kelas summer, jadi selesai 6 Mei kemarin untuk semester spring. Jadi ada libur 2 mingguan kan. Habis Ya, itu tanggal 24 Mei udah masuk kelas summer lagi. Jadi memang dipakai beberapa minggu ini buat refreshing bentar, habis itu balik kelas lagi gitu. nggak pulang ya? Nggak ke Indonesia gitu? Yang nggak pengennya tapi nggak diizinin juga sama orang tua, katanya di Amerika aja sampai selesai baru pulang sekalian. Gak apa-apa lah. Januari ya, US ya. Jadi baru baru 5 bulan di sini. Terus gimana? Kangen pasti. Kangen Kangen banget, apalagi makanannya. Kan apalagi dimasak. Idul Fitri di sana kan? Iya, sepi Oke. banget. Sepi ya Kak. Ya, Sambil mungkin kakak boleh itu dong cerita selama pandemi kakak ngapain aja di sana. selama pandemi aku kuliahnya hybrid. Jadi ada kuliah yang remotely, yang kuliah dari rumah. Ada juga yang kuliahnya datang di kelas. Jadi ada 3 mata kuliah, satu kuliah in person, kuliah di masuk masuk di kelas, sama 2 kelas online. Jadi keseharianku ya seperti itu. Paling yang bikin sibuk tuh kayak masak mungkin. Jadi ya kayak Oh, saya di Amerika tuh hampir tiap hari masak. Kayak 90% itu masak. Soalnya lebih hemat juga, lebih bersih, lebih enak karena pakai bumbu Indonesia. Terus paling penting kan halal kan. Jadi emang iya. masak. Habis itu selain masak, kuliah, bikin tugas, ya itu aja paling kegiatannya sambil menikmati Boston yang dingin. Ini seru banget. Iri nih, kakak bisa dengar suara iri yang menggebu-gebu dari diriku ini. Bisa lihat, bisa merasakan. Bisa terasa kan kak? Ini kayaknya Iya, udah mulai. Apa kita mulai aja? Gimana kakak udah siap? boleh boleh, mulai aja. Boleh. Mulai aja. Mungkin perkenalan dulu kali ya. Nggak kenal maka nggak sayang gitu. Nanti gimana kita saling menyayangi gitu. Langsung Iya. aja kak. Halo semuanya. Terima kasih untuk American Corner Universitas Andalas. Bener kan? Udah ngundang saya. Nama saya Hera. Nama saya Hera Titiapon. Biasa dipanggil Hera. Saya sekarang sedang menempuh master jurusan Teaching English to Speaker of Other Languages atau TESOL di Boston University. Alhamdulillah saya menerima beasiswa LPDP tahun 2018 dan baru mulai perkuliahan 2021 ini. Keren banget. Kakak dulu S1-nya di mana gitu? Jurusan apa? Dulu satunya di kampung halaman saya, jadi di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, di kota Ternate, Maluku Utara. Jadi dari SMP sampai S1 itu selalu di Ternate gitu. Jadi pas S2 ini baru keluarnya jauh banget buat S2.
Jauhnya langsung itu ya ke US gitu, keren banget kakak. Kakak dapat beasiswanya itu 2018, berangkatnya baru tahun ini. Iya. Jadi beasiswa saya itu pas pembukaannya itu memang udah pembukaan beasiswanya itu dari 15 November, tutupnya 30 Desember. Jadi kayak udah akhir tahun banget gitu. Jadi kayak seakan-akan kayak lama banget, padahal nggak lama-lama banget sih. Jadi pengumumannya baru 15 Maret 2019 pengumumannya. Sebenarnya saya udah keterima dari Agustus 2020, tapi nggak bisa berangkat karena border Amerika belum dibuka. Baru dibuka bulan November 2020, jadi baru bisa berangkat Januari 2021. Jadi memang tergantung situasi negara tujuan kan pandemi juga, jadi mereka masih tutup gitu. Nggak apa-apa. Akhirnya sekarang sudah di US. Sudah Ya. jalan-jalan ke New York malahan. Memang luar biasa, Hera. Jadi tadi udah bahas beasiswa nih. Kayaknya teman-teman banyak yang belum tahu atau mungkin bisa diingatkan lagi beasiswa LPDP itu apa sih, Kak? Gitu. Jadi LPDP itu sesuai dengan namanya, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, salah satu beasiswa dari Kementerian Keuangan. Beasiswa ini tuh mengcover untuk S2 dan S3. Tapi untuk sejak tahun 2021 ini, LPDP tuh udah kerjasama berbagai kampus dunia kayak Stunet. Jadi sekarang orang-orang bisa kuliah di Belanda, tapi LPDP itu cuma bayar biaya hidupnya aja, nanti biaya kuliahnya itu ditanggung sama Stunet di Belanda misalnya. Jadi kalau LPDP itu salah satu beasiswa yang generous ya, jadi dia mengcover hampir semua kebutuhan mahasiswa dan dia terbesar juga. Kalau kita tahu beasiswa dari kementerian lain kayak ada beasiswa dari Kemenristek Dikti, dari Kemenak, dari Kementerian Kesehatan. Nah, LPDP itu dia punya dana sendiri gitu, yang banyak gitu. Kayak tahun ini aja kayak 20 triliun untuk anak bangsa untuk kuliah di mana aja, di Indonesia, di luar negeri. Jadi, ya, lembaga yang buat kita sekolah, buat membantu SDM negara ini. Mungkin itu yang aku tahu. Keren banget. Kayak kakak bilang dia royal berarti ya, Kak, beasiswanya. Betul, betul. Berarti mulai dari biaya hidup, biaya kuliah. Berarti kakak udah banyak dapat benefit gitu kan dari Betul. Alhamdulillah. berarti Kamu belajar aja. Kak, berarti ini banyak banget nih peminatnya termasuk aku dan seluruh mahasiswa lainnya. Mungkin kakak boleh berbagi dong persiapannya apa aja karena ini harus disiapkan sedari dini nih karena kalau nggak pasti keimpit nih sama kompetisi yang begitu padat. Ayo kakak, spill dong. Sebenarnya LPDP tuh kita tuh nggak bersaing sama orang lain gitu. Soalnya kan yang penting asalkan kita bisa memenuhi persyaratannya, kita bisa lolos LPDP gitu. Karena LPDP ini dia nggak punya kuota. Jadi memang yang penting kamu cakap, kamu memenuhi persyaratannya, kamu bisa dapat LPDP. Jadi sebenarnya kamu bersaingnya tuh sama diri kamu sendiri gitu. Sejauh mana kamu persiapan, sejauh mana kamu mampu untuk ikut beasiswa ini gitu. Jadi kalau mau bilang mau saingan yang lain sebenarnya enggak. Kalau sama-sama, kalau kamu punya teman yang sama-sama daftar beasiswa, dua-duanya mampu, dua-duanya lolos gitu. Jadi kayak kuotanya cuma 500 nih tahun ini, aku harus saingan sama orang-orang biar bisa masuk 500. Jadi sebenarnya enggak. Jadi kemarin itu aku nonton apa ya, kayak dari LPDP RI YouTube channelnya, saya paste di sini ya. Jadi mereka untuk nggak bisa dipasang. Jadi kalau misalnya kamu mau LPDP, jadi LPDP itu mereka mencari profil penerima yang pertama memenuhi syarat administrasi. Jadi di sini kan udah ada kelengkapan persyaratan bahasa, esai, dan lain-lain. Terus kedua, mereka mencari penerima yang berkemampuan berjejaring global. Terus yang ketiga, memiliki kemampuan akademik yang unggul. Yang keempat,
keindonesiaan yang kuat atau cinta tanah air. Yang kelima adalah berjiwa kepemimpinan. Mungkin terdengarnya seperti abstrak. Jadi kalau dari ini dari saya nonton di YouTube channel LPDP RI. Tapi kalau buat saya, saya udah kepikiran untuk daftar LPDP itu kalau dari sekarang sih, dari saya semester 3 itu semester 4 udah pengen daftar LPDP. Jadi udah dari semester 4 udah persiapan tuh. Jadi udah banyak beli buku-buku persiapan bahasa, buku-buku beasiswa, join kegiatan-kegiatan scholarship hunters. Jadi saya udah tahu saya pengen kuliah luar negeri. Saya udah list beasiswa apa aja yang mau saya daftar, salah satunya LPDP. Nah, dari situ saya persiapannya, saya ikut kegiatan, banyakin pengalaman, banyakin CV, ikut organisasi, seminar, volunteer activity. Habis itu saya juga latih kemampuan kepemimpinan, misalnya kayak bicara, public speaking, seperti itu. Terus yang paling penting itu adalah persiapan tes proficiency bahasa Inggris gitu, karena menurut saya itu yang memakan waktu lama, belajarnya lama, jadi itu memang harus dipersiapkan. Jadi kalau misalnya kayak Rati sekarang semester 6 ya, kalau nggak salah ya, jadi masih punya banyak waktu untuk persiapan, jadi bisa kenali diri dulu kayak saya minatnya di mana ya gitu. Jadi kadang ada orang juga yang S2-nya itu lanjutan dari minat S1-nya. Itu boleh. Itu berarti dia linear. Tapi ada juga banyak sekali juga teman-teman saya yang kayak dia bekerja di luar bidang S1-nya. Itu nggak apa-apa, itu juga bisa lolos LPDP. Yang penting kamu menjelaskan bahwa ini kerjaan saya gitu. Yang nanti bisa bermanfaat juga untuk Indonesia, untuk lingkungan saya, atau bisa juga untuk mengatasi masalah di lingkungan saya. Jadi walaupun kamu nggak linear sama satu kamu, tapi kalau misalnya kamu punya sesuatu yang ditawarkan ke LPDP bahwa kayaknya ilmu saya akan berguna gitu, dan saya sendiri yakin kayak semua ilmu itu pasti berguna gitu, kayak nggak ada kayak kayaknya kebanyakan dia orang-orang di jurusan pendidikan, atau kebanyakan di orang-orang di jurusan hukum buat daftar S2. Itu sebenarnya nggak ada kayak gitu. Jadi selama kamu bisa menjelaskan itu urgensinya, karena kadang kayak kamu bilang terlalu banyak dia award LPDP di jurusan teknik misalnya, tapi kan kita nggak tahu, mungkin di daerah dia itu yang di jurusan teknik, atau di daerah dia yang jurusan pendidikan atau di ekonomi itu punya banyak masalah di bidang tersebut gitu. Jadi memang perlu diselesaikan. Mungkin beda dengan masalah-masalah kayak di kota-kota besar, mungkin permasalahan kayak pendidikan tuh udah clear, tapi kayak untuk di kota-kota kecil kayak saya Indonesia Timur masih perlu gitu. Jadi menurut saya yang penting kamu komunikasikannya kayak gimana buat LPDP. Dan yang terakhir sih, kayak ini kan beasiswa kan, scholarship hunters. Sebagai pemburu, sebagai pencari ya kita harus rajin research gitu, peluang, research informasi tentang beasiswa, tentang peluang-peluang apa yang bisa kita dapatin gitu. Jadi ya, don't forget to research, do your research. Oke. Jadi tadi udah dijelasin tuh banyak persiapan yang bisa dilakukan, bisa membekali diri dengan pengalaman-pengalaman semasa kuliah ya Kak, kayak organisasi, volunteer things, dan sebagainya. Cuman nih kayaknya masih perlu penjelasan lanjutan nih, kayak tips and tricks gitu, mungkin Kakak bisa berbagi? Mungkin kalau untuk tips dan trik dari saya itu adalah, kita kan mau daftar LPDP nih. LPDP itu kan dia punya jenis beasiswa tuh banyak. Jadi ada yang reguler itu kamu nanti bisa daftar semua, walaupun kayak kamu mau anak petani, anak menteri, artis, kamu bisa daftar reguler. Artinya dia membuka peluang untuk seluruh warga negara Indonesia dimanapun kamu berada. Walaupun kamu di luar negeri, kamu bisa daftar reguler. Terus ada juga targeted ini kayak buat TNI Polri atau orang-orang yang sudah bekerja di bidangnya lalu ingin melanjutkan S2 karena tuntutan pekerjaannya. Terus ada juga yang afirmasi ini banyak, ada yang disabilitas, Indonesia Timur, daerah 3T. Jadi menurut saya kamu
cek ketiga jenis beasiswa ini, kira-kira kamu tuh pantasnya di mana gitu. Kalau misalnya reguler itu kadang terlalu berat gitu, karena menurut saya pilihan kampusnya itu agak terbatas, terus persyaratannya terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya kayak kamu masuk targeted, atau kamu masuk daerah afirmasi, atau kamu masuk golongan afirmasi, kayak alumni santri misalnya, bidik misi. Nah, jadi kamu pilihlah jenis beasiswa yang memudahkan kamu gitu masuk. Dari tes bahasanya, biasanya sih tes bahasanya sih yang membedakan itu, kan yang lebih rendah gitu tes bahasanya. Terus kalau misalnya kamu pintar banget nih, kamu bisa daftar beasiswa LPDP reguler yang dikhususkan untuk PTUD, perguruan tinggi utama dunia. Jadi ada 15 universitas kayak Harvard, Cambridge, Oxford, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak kamu pintar banget, kamu bisa masuk ke golongan itu. Jadi kalau misalnya kamu udah dapat LOA, sebenarnya mendapat LOA apa enggak itu sama aja. Cuma kalau kamu udah dapat LOA, kamu berangkatnya lebih cepat gitu. Dan itu memperlihatkan kepada LPDP bahwa kamu sudah siap untuk kuliah. Nah, jadi memang kenal dulu jenis beasiswanya. Kalau kamu udah tahu, oke, kayaknya saya nih masuk ke 3 kategori nih. Misalnya saya bisa reguler, saya bisa targeted, saya bisa afirmasi, tapi kayaknya lebih peluang lolosnya lebih besar kalau saya pilih targeted atau afirmasi. Nah, di situ kamu bisa langsung mempersiapkan diri kamu gitu. Karena kalau saya sendiri kemarin kan, saya bisa aja daftar untuk kategori reguler sama afirmasi. Cuma saya lihat lagi, oh kayaknya kalau reguler di tempat saya nggak ada tes IELTS-nya. Saya daftarnya pakai TOEFL ITP aja. Ya udah, saya daftarnya afirmasi gitu. Jadi ya melihat peluang-peluangnya ada. Oke. Berarti melihat di mana kesempatannya lebih besar gitu ya, Kak. Ini aja Ya. Rati ngerti nih kalau ternyata PDP ada jenis-jenisnya juga. Terima kasih nih karena Kak Hera nih. Mantap Ya, banget. jadi 2021 ini tuh kayak, kan tahun 2020 kan pandemi. Jadi Ya. LPDP tuh cuma buka, kalau nggak salah, 2 gelombang, 2 jenis beasiswa. Tapi kan 2021 ini kayak udah mulai mendingan. Dia juga udah mulai beralih ke bidang-bidang lainnya. Bahkan ada beasiswa khusus prestasi S1, bahkan udah ada sekarang. Jadi memang harus, 2021 ini tuh kayak banyak banget update dari LPDP. Yang penting kamu sering-sering nonton YouTube channelnya juga. Itu kayak ada webinar dari Direktur Utama LPDP. Di situ banyak info-info internal yang LPDP share, yang bisa kita nonton. Oke, siap. Kak, ada yang bertanya nih, share tips nulis esainya. Kayaknya ini sih yang menjadi beberapa struggle gitu bagi mahasiswa. Kalau untuk esainya, biasanya kan kayak, aduh saya mulainya dari mana nih? Kalau saya sendiri kemarin tuh saya lihat salah satu senior saya yang udah lolos esainya. Kebetulan dia dengan baik hati dia mau men-share esainya. Saya lihat gitu. Jadi kayak bukannya meniru ya, tapi kayak kita mulai gitu. Kayaknya esai yang sukses tuh kayak gimana sih gitu misalnya. Jadi kayak dilihat dulu, oh kayak gini. Oh ternyata pertama kayak ada hook-nya. Oh dia menceritakan dia dari mana. Atau dia bisa mulai juga kayak masalah di daerahnya. Atau juga dia bisa memulai dengan data. Jadi memang kalau esainya itu kan itu personal ya, jadi kamu bisa mulai dari apa aja. Jadi kamu bisa mulai dari kayak struggle kamu misalnya, kayak masalah di provinsi kamu, di kota kamu, atau lokasi kamu yang sulit. Kamu juga bisa mulai dengan pengalaman unik misalnya, kayak saya terakhir di keluarga yang broken home, atau yang kurang mampu, atau yang gimana-gimana. Jadi bisa, atau pengalaman unik kayak kamu juara apa, atau juga kamu juga yang ketiga kamu juga bisa main data di sini. Jadi kamu bisa melihat, oh ternyata indeks pertumbuhan ekonomi, indeks indeks daya baca di kota saya di Indonesia itu masih rendah gini-gini. Jadi esai kamu itu tuh harusnya ada masalahnya, ada struggle kamu, dan ada inovasi yang kamu tawarkan untuk Indonesia gitu. Nah, melalui inovasi itu kamu memerlukan pendidikan lebih lanjut. Jadi kayak S2 luar, kadang orang-orang yang bidang praktisi, mereka S2 itu karena mereka ingin pengalaman gitu, kayak lab atau juga kayak project ke luar negeri gitu. Jadi memang S2-nya itu kayak nggak melulu soal
uh, coursework, kadang ada juga yang research. Jadi banyak banget sih yang mau ditulis buat esai. Jadi kalau menurut saya sih uh, kita bisa lihat contoh beberapa esai senior-senior atau orang-orang kayak gimana sih menulis esai yang bagus. Di internet juga banyak. Kalau mau lihat punya saya juga nggak apa-apa, tapi punya saya itu berbahasa Indonesia karena nggak tahu kenapa saya juga bingung kenapa saya mendaftar LPDP itu pakai bahasa Indonesia. Karena saat itu pada tujuannya ke luar negeri, cuma karena saya mikirnya di panduannya itu tidak ada menjelaskan esainya harus berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Ya udah saya pakai bahasa Indonesia dan alhamdulillah lolos aja. Jadi untuk esainya pertama saya lihat beberapa contoh ya. Jadi biar kita tahu flow-nya kayak apa. Habis itu kedua kita tulis esainya. Terus esainya itu dia nggak bisa jadi dalam semalam. Kalau hari ini kayak kita tulis, kita diamin dulu. Besok 2 hari lagi kita lihat lagi. Pasti ada aja berasa ada yang kurang. Kayaknya kurang ini gitu. Terus direvisi lagi sedikit-sedikit 2 hari lagi atau seminggu lagi ditinggalin terus kita lihat lagi. Kayaknya ada yang kurang. Nah, kayak gitu-gitu aja terus, tapi jangan mepet-mepet waktunya. Habis itu kalau misalkan kita udah revisi terus nih, sekarang kita puas kan, wah saya udah bagus nih. Tapi kadang itu sangat subjektif gitu. Kita menilai punya kita sendiri kan pasti kita percaya diri kan. Nah, kita perlu orang lain untuk menilai itu. Jadi ketiga kita harus proofread gitu. Proofreadnya itu jangan terlalu banyak orang. Kalau kamu mau banyak orang nggak apa-apa, yang penting kamu nggak bingung aja. Saya kemarin proofreadnya cuma 3 orang aja sih. Kayak dosen saya, ada juga senior LPDP, ada juga satunya lagi kayak kenalan saya, salah satu rekomender saya yang saya pernah kerja bareng sama dia. Jadi memang harus di proofread gitu. Jadi ya setelah di proofread, terus kamu baca lagi, kamu rasa ini udah sesuai dengan yang PDP mau, karena tiap beasiswa itu esainya tuh beda-beda gitu yang dimau gitu. Jadi jangan sampai kamu mendaftar 3 beasiswa, esai kamu itu sama, itu nggak boleh. Kayak gitu. Jadi itu sih tips dari saya. Jadi kayak lihat contohnya dulu, terus tulis revisi sampai bosan, terus di proofread, abis itu ya bismillahirrahmanirrahim, submit lah. Okay. Semoga Berarti butuh latihan banget ya, Kak. Latihannya terus menerus. Kalau Kakak berapa lama kemarin bikin esainya? esainya itu berapa ya? Kan satu bulan lebih kayaknya. Sebenarnya itu agak mepet sih. Kan ada orang lain kayak 3 bulan, 6 bulan. Soalnya pertanyaan esai LPDP itu aja sih sebenarnya pertanyaannya. Jadi kayak kamu dari sekarang semester 6, misalnya Rati semester 6 sekarang mau persiapan juga sambil tulis dari sekarang juga nggak apa-apa karena pertanyaannya itu aja. Perbanyak itu yang penting sih. Oke. Kak, ada yang nanya lagi nih. Tadi mengenai mencari profesor untuk mendapatkan rekomendasi LOA dari kampus gitu. Mungkin Kak bisa jelasin. Halo, gimana sih cara nyari profesor untuk dapat rekomendasi LOA dari kampusnya? Oh iya, aku ngerti. Jadi kemarin itu pas aku daftar kampus, kebetulan aku daftar 3 kampus. Jadi 1 di reject, 2 keterima. Jadi untuk S2 sih menurut aku nggak, mungkin beberapa jurusan perlu untuk reach out profesornya di kampus itu. Jadi kalau untuk kasus aku kemarin aku nggak perlu hubungi profesor di kampus itu. Jadi aku hanya perlu mendaftar lewat websitenya. Jadi nanti ada portalnya sama kayak LPDP, ngisi CV, biodata, habis itu pengalaman, organisasi, pengalaman kerja, habis itu tulis esai, masukin tes IELTS, Duolingo, or TOEFL. Jadi memang saya kemarin nggak reach out langsung ke profesornya. Tapi untuk kayak beberapa jurusan, kayak mungkin lebih praktikal atau membuat S3, memang harus reach out, harus menghubungi profesor di kampus itu gitu. Jadi memang pengalaman saya belum pernah, tapi menurut saya kalau misalnya mau reach out profesor itu kalau untuk S3 memang agak sulit karena
pertama kamu harus ada pengalaman sebelumnya sama profesor itu. Terus kalau buat S3 sih memang harus banyak-banyak research, harus banyak-banyak kayak tanya sesama S3 hunters kayak gitu. Jadi kalau saya kemarin saya nggak reach out profesornya, saya cuma daftar online saja dari kampus. Berarti untuk LPDP ini kita harus cari LOE dulu ya Kak? Cari LOE sendiri. Nggak harus. Saya termasuk orang yang dapat LPDP-nya dulu baru dapat LOA. Jadi kalau LPDP sekarang kan udah ada sistemnya yang PTUD. Jadi kayak kalau kamu udah dapat LOA dari 15 kampus terbaik dunia, kamu bisa berdaftar LPDP dan itu keuntungannya kamu bisa berangkat lebih cepat. Misalnya kayak tahun ini kamu dapat LOA untuk fall 2021. Jadi kamu tuh kan udah ringkas kan waktunya. Kamu cuma tinggal daftar LPDP online sama wawancara, daftar LPDP online, tes SBK, wawancara. Setelah kamu dinyatakan lolos, kamu kan punya waktu 1 bulanan lebih untuk persiapan surat pernyataan, LOG, visa. Kamu langsung berangkat. Itu ringkas banget. Tapi kalau misalnya kamu kayak saya, kalau kamu daftar LPDP tahun 2021, kamu baru bisa berangkat paling cepat itu Januari 2022. Jadi memang peluangnya memang lebih ringkas di waktu, sama LPDP melihat adalah keseriusan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita punya LOA, berarti anak ini memang sudah siap untuk kuliah. Tapi jangan sampai kamu udah dapat LOA, tapi diri kamu itu kayak tidak sesuai dengan kriteria LPDP gitu. Jadi memang kalau kamu udah dapat LOA dari kampus, pantas nggak dari kamu kok, oke, saya ini pantas untuk kriteria LPDP. Jangan sampai pas wawancara kamu bilang kamu ingin kerja di luar atau kamu punya visi yang berseberangan sama LPDP, itu nanti kamu biar kamu dapat LOA kamu nggak bakal dapat beasiswanya. Kamu harus cari beasiswa lain atau self funding gitu. Oke, pandai-pandai menyesuaikan lah ya Kak. Oke, Kak ini ada yang kepo nih. Kenapa Kakak memilih Boston University? Mungkin karena ada banyak kampus di luar negeri, pilihannya ada banyak, tapi kenapa Kakak jatuh hatinya sama Boston? Ayo. Ya, jadi masalah perkampusan ini di LPDP tuh agak ribet sih. Jadi awalnya itu saya pilih kampus pertama itu University of Pennsylvania, Ivy League, di reject. Karena saya waktu dulu mendaftar LPDP, saya saya cuma cari kampus yang kayak yang bagus, top dream university. Akhirnya saya pilih UPenn, which is itu Ivy League yang menurut saya susah saya gapai. Terus saya pilih kampus kedua. Jadi ini juga salah satu tips juga untuk memilih kampus. Kalau sekarang LPDP bisa 3 kampus. Pertama itu Dream University. Jadi kayak yang kayak dream, kayak mungkin susah digapai. Terus yang kedua, kita punya safe university gitu. Jadi kayak universitas yang menurut kita bisa kita capai gitu standarnya, yang bisa kita daftar standarnya. Terus yang ketiga itu adalah universitas yang kita yakin sama juga kayak yang pertama, tapi ini tuh kayak saya pasti lolos universitas ini gitu. Jadi Boston University. Jadi saya di reject 1, 2 dan 3 ini saya keterima gitu. Jadi yang kedua ini saya keterima University of Rochester sama Boston University. Beberapa pertimbangan, akhirnya saya memilih Boston University gitu. Oke. Jadi harus bekerja, harus berjuang gitu ya Kak. Dan ini sih jangan sampai pilih 3 kampus yang sulit ya. Jangan sampai kamu waktunya habis buat daftar kampus, kayak kamu tiba-tiba kamu pilih UPenn, Harvard, MIT, terus kayak susah semuanya, nanti menyulitkan kamu gitu. Harus realistis. Ya bener banget. Oke, kan ya ada yang bertanya lagi nih Kak. Mengenai bahasa, berkasnya itu harus bahasa Indonesia atau gimana tuh Kak? Kan kita mau ke luar negeri, terus berkas-berkasnya itu gimana? Jadi kalau kasus saya kemarin itu karena saya cuma percaya diri aja pakai bahasa Indonesia ya esainya ke LPDP. Tapi kalau kamu pakai bahasa Inggris, kamu punya nilai plus. Jadi saran saya sih pakai bahasa Inggris dari awal. Cuma itu kasus saya, memang beberapa teman saya mereka taunya, kok bisa kamu pakai bahasa Indonesia? Ya nggak tahu, itu kayak agak mengejut gitu ya Kak.
Tapi kalau saya saran sih pakai bahasa Indonesia. Tapi lebih bagus bahasa Inggris dari awal biar kelihatan niatnya gitu. Nilai plus. Okay. Ini ada Bang Robi baru join nanya, kakak masih kuliah kah? Ini kakak bisa ceritain lagi nih. Tadi lagi libur gitu. Ya. Spring 2021 baru mulai Januari kemarin, Januari tahun ini. Alhamdulillah baru selesai semester 1. Insya Allah kalau lancar bakal selesai Mei 2022 tahun depan. Amin. Semoga lancar gitu. Berarti kakak kalau selesai balik lagi ke Indonesia ya kak? Iya. Mau balik insya Allah, mau balik lagi ke Indonesia. Soalnya daerah saya membutuhkan saya, tapi kalau bantuan. Oke. Kak, ini mungkin kita harus tahu lebih jauh mengenai kendala sih kak, struggle yang kakak alami mulai dari persiapan sampai akhirnya di US sekarang itu apa aja yang kakak alami? Kalau di kota saya itu karena nggak ada nggak ada tes IELTS-nya, jadi cuma ada TOEFL ITP. Jadi kemarin itu sulitnya sih di situ sih, apalagi kita kan kayak daerah timur, daerah afirmasi, daerah 3T gitu. Lokasi tes untuk IELTS sama TOEFL IBT yang berbasis komputer sama begitu-begitu tuh belum ada. Jadi memang kesulitannya di situ. Mungkin itulah kenapa pemerintah dan LPDP tahu karena nggak ada tes seperti itu, makanya mereka hanya mewajibkan kita untuk menampilkan tes TOEFL ITP atau Duolingo yang gampang, yang tersedia gitu. Terus struggle yang saya hadapi kemarin itu kebetulan pas kan deadline-nya kan 31 Desember. Itu sekitar tanggal 26 Desember itu internet di provinsi saya itu down, satu provinsi. Dan itu tuh kayak gara-gara kabel bawah laut itu kan kayak tersambung kan dari Sulawesi Utara, dari Manado ke Maluku Utara kan. Gak tau kenapa dia putus. Mungkin terbawa gelombang. Dan kita tuh kayak 4 hari itu nggak ada internet sama sekali. Sampai teman saya itu, berkasnya itu dia minta tolong teman dia di Ambon, di Jakarta buat ngirim, buat upload di LPDP. Dan internetnya itu baru jadi kayak sehari sebelum 31 sampai udah give up, ya Allah, kayaknya saya harus tahun depan lagi. Jadi cobaan struggle. Iya. Tapi ya kan sudah. Jadi jangan apa sih namanya? Jangan deadlineer. Jangan pas akhir-akhir. Ya kak, nih buat teman-teman semua nih yang lagi menyaksikan live ini, jangan deadlineer. Karena kita nggak tahu ya kak, bakal ada ujian atau cobaan apa tuh di detik-detik terakhir. Kayak Kak Hera, ya ampun. Betul. Ini Kak, ada lagi yang bertanya mengenai surat rekomendasi dari akademisi pakai bahasa apa gitu Kak? Ya Allah, saya lupa ya pakai bahasa apa ya yang pas daftar LPDP ya. Tapi yang saya ingat kalau pas daftar kampus otomatis harus berbahasa Inggris ya. Jadi kalau misalnya ada dosennya yang misalnya nggak bisa bahasa Inggris, nggak apa-apa, jadi beliau tulis aja bahasa Indonesia, nanti baru atas izinnya ditranslate gitu. Jadi pas saya daftar LPDP kemarin, mohon maaf, saya lupa ya, saya rekomendasinya pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nanti bisa jalur pribadi gitu, langsung dari Instagram. DM saya aja. Nanti saya cek lagi di laptop saya. American Corner, namanya Bang Robi. Beliau juga pengen join live-nya. Boleh nggak Kak? Kita undang juga. Tambah rame gitu. Oke, kita undang ya. Bang Robi. Dia katanya ingin bertanya banyak hal. Kayaknya udah dipersiapkan nih pertanyaan-pertanyaannya. Saya sudah undang. Hai. Halo Kak. Halo. Aduh, ini tiba-tiba banget. Padahal aku cuma sembarangan doang. Kak, aku mau nanya banyak hal banget sih, sumpah. Soal LPDP, soalnya untuk tahun ini 2021 tuh aku salah satu pejuang LPDP juga sih. Tapi pendaftarannya masih belum tutup sampai tanggal 30 nanti. Oh iya, aku mau nanya sih, ada pengaruh nggak sih Kak buat LPDP itu, apakah kita ada LOE dulu atau yang non LOE? Karena beberapa teman aku cerita,
sedikit banyaknya mungkin berpengaruh juga karena ada juga yang kayak setelah mereka lulus LPDP tapi dia nggak lulus kampusnya, endingnya nggak dapet juga gitu loh. Sebaiknya gimana sih Kak? Kalau dari aku sih mending save-nya udah punya uang buat kuliah, nanti baru kita daftar kampusnya. Oh iya sih, bener sih. Soalnya buat saya itu karena saya juga nggak punya akses kayak buat tes IELTS dan lain-lainnya kan. Jadi Mhm. saya itu kan afirmasi. Jadi keuntungan saya adalah saya daftar pakai TOEFL ITP, nanti LPDP ya pengayaan bahasa Aha. selama bulan kali 2. Saya kemarin pengayaan bahasa di Universitas Negeri Yogyakarta 8 bulan saya di Jogja. Itu karena saya afirmasi gitu. Terus Hmm. yang kedua adalah itulah kenapa kamu dapat beasiswa tapi kamu nggak lolos kampusnya karena kamu pilih kampus yang nggak realistis. Itulah masalahnya. Mungkin Iya teman-teman. sih. Jadi saya itu cukup satu kampus aja yang sulit ya. Kayak University of Pennsylvania itu kampus education yang bagus menurut saya di bawah Harvard. Dan itu juga Ivy League. Kedua dan ketiga, saya pakai kampus yang realistis. That's why saya keterima dipilih di kampus kedua dan kampus ketiga. Jadi tinggal saya pilih aja saya mau yang mana antara 2 dan 3. Jadi memang buat yang mau mendaftar, kampusnya jangan sulit semuanya. Supaya nanti kalau misalnya saya buruk-buruknya, tiba-tiba saya pertama dan kedua saya nggak lolos. Mhm. Ya, dan LPDP itu nggak bisa pindah universitas. Mungkin bisa, tapi prosesnya mungkin ribet sekali gitu. Oke. Kamu punya satu safe university yang itu tuh persyaratannya gampang, mungkin kamu bisa lolos gitu. Jadi memang itu kita daftar beasiswa jangan cuma mau beasiswanya, kita harus wise juga karena nanti kamu bakal susah daftar kampusnya. At the end kan kita kan cuma pengen kuliah kan, dan semua Hmm. kampus tergantung individunya gitu. Jadi menurut Benar-benar. kalau misalnya kamu bisanya daftar beasiswa dulu baru LOA dulu, nggak apa-apa. Kayak saya juga dulu baru LOA dulu. Atau mungkin teman-teman lain yang mereka udah persiapan lama, mereka udah bahasa Inggrisnya udah bagus, kampusnya bagus, terus mereka udah punya IELTS, TOEFL IBT udah lama, kan mereka udah experience, mereka punya privilege itu, terus udah daftar kampusnya, udah dapat LOA, habis itu oke, saya udah dapat LOA nih dari Yale misalnya atau dari Oxford. Berarti saya tinggal cari beasiswa nih, saya bisa daftar beasiswa dari pemerintah, dari LPDP atau dari organisasi, NGO segala macam. Itu bisa aja. Itu kan berarti orang-orang itu kan ada privilege-nya tersendiri, dan itu nggak apa-apa. Kalau menurut kamu kayaknya saya susah untuk dapat LOA dulu baru LPDP baru dapat beasiswanya. Oh berarti saya harus daftar beasiswanya dulu. Kamu apply beasiswa dulu. Jadi menurut saya sih lebih safe sih kayak kita dapat beasiswa. Kan kita punya Beasiswa apa ya? duluan ya. Gitu kan kita udah punya kita udah punya provider untuk yang membiayai kita gitu. Sekarang giliran kita cari kampus Benar-benar. yang paling susah, yang sedang-sedang aja, dan yang paling gampang kayak gitu. Setuju sih. Got the point. Maksudnya kita harus aman dulu. Iya sih, kalau aku daftar kampus gak ada pendanaannya juga bingung sih. Oke. Itu pertanyaan yang bikin aku takut sih. Karena umum gak sih Kak, sebelum penutupan pendaftaran itu tuh kita sedikit rada-rada takut kayak pendaftaran kita bener gak sih? Ini oke gak sih? Gitu-gitu loh. Bener-bener. Terus itu lumrah sih. Kayak kadang kita udah upload portalnya kan, di biodata. Yes. Ini yang saya upload ini benar nggak sih? Jangan sampai saya upload file lain gitu. Bener Kak. Jadi kayak di websitenya itu kan banyak banget tuh, dan untungnya masih bisa di save kan. Aku takutnya ada yang missing gitu. Jadi aku udah sempet save karena aku masih minta satu rekomendasi lagi dari dosen aku, katanya minimal 2. Abis itu sampai aku tuh ngeceknya sampai aku rasa 10 kali deh dari awal sampai akhir. Ini bener nggak ya? Kayaknya udah semuanya diisi gitu loh. Tinggal rekomendasi doang yang harus diupload. Aduh, semoga aku bisa menyusul. Amin. Oke, nih itu aja pertanyaan aku. Thank you Rati. Semangat Bang Robi. Semangat ya. Iya, thank you Kak. Kak, ini banyak nih yang nanya nih. Aku udah liatin nih, emang orang pada tertarik sih sama LPDP. Kakak beruntung banget dapat. Mungkin kita
mulai dari nanya yang homesick kali ya. Karena itu mungkin jadi pertimbangan dasar mungkin ya bagi orang-orang. Kakak gimana sejauh ini? Culture shock nggak? Homesicknya gimana? Aduh, homesick sekali ya. Apalagi makanan. Ya ampun, Aduh, aku sampai sampai masak sendiri ya kak. tiap hari makan Indonesia, kamu bayangkan ya Allah, ini hemat apa doyan. Juga Oke. hobinya itu sih makanan keluarga, terus kadang ibadah juga. Kayak di sini kan azannya kan nggak dikerasin kan, nggak ada pengeras suara. Jadi kayak azannya cuma di dalam gedung aja. Kayak di masjidnya, azannya cuma dalam masjidnya aja yang kedengeran, nggak keluar-keluar. Terus puasa, kuliah puasa melihat orang makan. Terus kalau culture shocknya mungkin apa ya, orang-orang di sini ya kan. Mungkin mereka lebih apa ya kata soalnya ya. Saya bingung juga kata shocknya apa. Mungkin mereka di sini kayak lebih menghargai personal space. Jadi mereka lebih apa ya namanya? Apa-apa harus izin dulu, kayak nggak tiba-tiba kamu foto orang, kayak story aja tuh, kayak mau story aja, kayak kalau ada banyak orang nggak enak gitu mau story gitu. Kayak kadang kayak kita story nggak sengaja dapat mereka kayak langsung gini gitu, berpaling mereka gitu, kayak nggak mau di storyin. Bahkan ada juga teman saya yang nggak sengaja story, orangnya itu kesini gitu, hey can you delete that, boleh Oke. nggak gitu. Beda Jadi jauh sama kayak di Indonesia. ini kan kayak orang bomat aja kalau mau storyin, jadi mungkin di sini privasinya lebih tinggi gitu. Jadi Agak kaget kayak ya kak. teman-teman saya yang American juga kayak kalau mau foto aja minta izin, terus mau upload juga kayak saya juga tanya dulu gitu kan, gak enak juga kan, mungkin mereka nggak nyaman. Mungkin itu sih, personal space-nya mungkin lebih dihargai di sini, mungkin lebih lebih privacy mungkin di situ. Tapi intinya bisa menyesuaikan lah ya. Jelas. Demi kita gitu, apa sih yang enggak, ya kan kak? Oke. Ini ada lagi yang bertanya mengenai LPDP ini ditanggung berapa tahun? Terus dibiayainya gimana? Nah, studinya berapa lama gitu kak? Ya, jadi LPDP itu untuk master dibiayai maksimal 2 tahun atau 24 bulan. Untuk doktoral atau S3 itu dibiayai itu 4 tahun. Itu berapa bulan ya? 8 bulan ya? 4 tahun pokoknya kak. 4 tahun, pokoknya 4 tahun. Jadi Ya. memang dibiayainya maksimalnya S2 2 tahun, S3 4 tahun. Nah, dan khususnya lagi dibiayainya itu sesuai dengan letter of acceptance. Jadi sesuai dengan surat terima dari kampusnya. Misalnya kalau saya itu dari Januari 2021 sampai Mei 2022. Itu adalah tanggal kelulusan saya, 22 Mei 2022. Berarti saya dibiayainya pas sesuai LOA itu. Dia nggak bisa lebih. Walaupun saya dibiayainya 2 tahun, tapi masa studi saya itu cuma 1,5 tahun. Jadi dibiayainya itu hanya 1,5 tahun sesuai dengan LOA saya gitu. Jadi dia nggak bisa lebih gitu. Tapi di LPDP itu misalnya kamu kuliahnya mau 1,5 tahun atau mau 2 tahun, tapi kalau kamu lulusnya lebih cepat, nanti kamu dapat bonus gitu dari LPDP. Malah untung ya kak. Untung gitu. Jadi memang dibiayainya itu tergantung kampusnya, tergantung durasi belajar kita gitu. Jadi nggak harus 24 bulan. Ada juga S2 kayak di UK kayaknya kebanyakan 1 tahun masternya, bahkan 11 bulan, 10 bulan. Nah, dibiayainya hanya sampai di situ aja gitu. Berarti kembali lagi ke masing-masing kampusnya gitu ya kak. Ini ada lagi yang bertanya mengenai apa ini? Oh, tes IELTS-nya kak. Bisa nggak tuh tetap mendaftar afirmasi yang Ilham? Ya, kamu daftar program apa dulu? Oh, afirmasi ya. Kalau afirmasi saya rasa bisa daftar pakai TOEFL ITP. Dan mulai tahun ini LPDP itu udah membolehkan Duolingo English Test. Jadi ada salah satu
tes, namanya Duolingo English Test. Sekalian saya bilang aja, saya kemarin lolos Boston itu pakai tes ini loh. Saya nggak pakai saya nggak pakai out of IBT karena memang tahun lalu kan sampai sekarang kan banyak tes center yang ditutup. Jadi memang itu sangat membatasi sekali untuk mahasiswa mendaftar. Jadi memang beberapa kampus top dunia mereka mensyaratkan mereka membolehkan Duolingo English Test, bahkan kayak kampus-kampus besar kayak Harvard mereka tuh kayak bahkan menghilangkan GRE sebagai requirement-nya karena memang tesnya ditutup. Jadi MIT juga seperti kayak gitu. Jadi memang ada privilege-nya juga karena pandemi. Jadi kalau menurut saya, insya Allah sih bisa pakai TOEFL ITP. Nanti dicek lagi persyaratannya. Terus LPDP tahun ini saya yakin LPDP, kalau saya baca dan saya nonton tahun ini udah menerima Duolingo English Test. Jadi Duolingo English Test itu tes bahasa Inggris, dia kayak TOEFL tapi online. Harganya itu cuma $49. Kemarin saya bayarnya itu nggak sampai 700.000. Saya tesnya di rumah, karena saya di Ternate, saya tesnya jam 12 malam, dia hening, nggak ada orang di kamar, dan jaringannya bagus. Jadi bisa pakai Duolingo English Test. Moga menjawab ya. Pokoknya kalau masih ragu silakan langsung hubungi Kak Hera. Kak Hera kayaknya jangan apa-apa. Oke. Oke, ini terakhir nih. Pesan untuk kami nih dari Kak Hera. Apa nih? Untuk pejuang-pejuang beasiswa gitu, Kak. Pesan saya kalau pengen daftar beasiswa tuh daftar aja gitu. Pertama daftar aja. Karena kalau daftar, kita punya peluang 50% diterima dan 50% ditolak gitu. Jadi, yang penting action aja dulu gitu. Daftar aja dulu. Tahu feel-nya kayak gimana gitu. Ada banyak orang kok yang kayak daftar beasiswa tuh berulang-ulang kali baru dapat gitu. Yang penting kayak dia daftar, dia tahu gitu. Oh, kayak gini ya, ternyata kurangnya di sini ya, bisa evaluasi. Saya juga daftar kampus juga nggak sekali langsung dapat, di reject dulu baru diterima. Jadi itu memang itu hal biasa sih. Sama yang kedua, do your research gitu. Jadi kamu harus tahu dari sekarang kira-kira saya pengen jadi apa ya, bidang apa ya gitu. Jadi udah searching sendiri jurusan, program, dan kampus mana yang bagus untuk program kamu. Dan selanjutnya buat prioritas. Jadi kalau misalnya ada kampus yang paling bagus di dunia di jurusan kamu harus juga punya backup-nya di kedua dan ketiga yang gampang. Supaya nanti kamu dapat beasiswanya, tapi nanti kamu nggak kesusahan juga daftar kampusnya. Karena kan kita kan di LPDP itu kasarnya kita bilangnya kayak mereka tuh membiayai kita, tapi urusan daftar kampus segala macamnya itu dari kita sendiri yang kerja keras gitu, yang sesuai kreativitas kita gitu. Kita yang daftar sendiri, kita yang hubungi profesor, kita yang rekomendasi sendiri. Di LPDP itu hanya mendanai gitu. Jadi memang buat dari LPDP itu memang gitu sistemnya. Jadi memang kita harus mandiri karena yang keterima beasiswa ini juga ribuan gitu per tahun. Jadi kan mereka harus membuat kita tuh staff itu. Jadi memang kayak dari awal dari LPDP itu ya memang harus kerja keras karena seperti itu. Dan untuk tips selanjutnya adalah kalau misalnya kayak kamu udah tahu kamu mau daftar beasiswa apalagi itu LPDP atau beasiswa lainnya, jangan lupa untuk memantaskan diri kamu gitu. Jadi berbanyaklah pengalaman gitu. Mulai kalau waktu kuliah itu enaknya banyak seminar, kegiatan, event, volunteer activities. Walaupun sekarang pandemi, ya udah manfaatin aja. Misalnya kamu ikut banyak webinar, kan ada webinar yang ada sertifikatnya, kayak gitu. Walaupun nanti LPDP nggak minta sertifikat juga sih, tapi yang penting kalau misalnya kayak kamu ikut kegiatan, jangan lupa kamu catat nama kegiatannya apa, dan kamu punya foto lah biar kamu inget gitu. Karena nanti pas kita susun CV, kurikulum vitae, kadang kita lupa gitu. Kayaknya saya ikut kegiatan ini tahun lalu, tapi lupa di mana gitu. Percaya itu pasti muncul. Bahkan itulah kenapa beberapa orang menyarankan kayak kamu tuh
kalau kamu habis kegiatan langsung ditulis gitu di CV kamu kayak tiap bulan, tiap 3 bulan, per 6 bulan, biar nanti kamu ingat. Biar nanti kalau misalnya kamu daftar beasiswa, mau daftar LPDP, tinggal di copy paste aja gitu, gampang gitu. Terus yang selanjutnya, ya pintar-pintar cari-cari informasi aja. Saya juga dulu tuh kayak, kalau dulu mungkin kayak LPDP Hunters yang udah dulu-dulu tuh, saya beli buku dari Inspira kayak IELTS Killer, Jamu LPDP, Kunci Inggris, terus ikut join grup Telegram, terus nonton YouTube-nya senior-senior, baca-baca blog. Jadi kayak semua hal itu sudah dilakuin gitu. Bahkan saya udah punya list beasiswa yang harus saya daftarkan, tapi at the end saya daftarnya LPDP gitu, alhamdulillah. Jadi memang karena ini dibiayai dan kita sebagai scholarship hunters, namanya hunters, berburu, berarti kita harus mencari gitu. Kita nggak bisa dicekokin. Kita yang harus mencari karena kita yang mau dibiayai gitu. Oke, teman-teman udah dicatat tuh saran-saran dari Kak Hera. Karena kita nggak tahu ya Kak, usaha keberapa yang bakal diaminkan atau diloloskan gitu. Kak, ini ada pertanyaan terakhir, boleh nggak Kak? Dari Titan Al Ramadan. Boleh. Tentang awardinya ini nanti digabungin sesama awardi atau gimana gitu Kak? Atau udah ditentuin? Mungkin pas di negara tujuannya kali Kak maksudnya. Jadi di LPDP ini dia tuh membiayai tuition fee, biaya kuliah, terus biaya hidup. Nah, biaya hidupnya itu ya nanti kamu cari sendiri. Kamu mau nginap, kamu mau tinggal di apartemen, kamu mau tinggal di rumah kontrakan di luar negeri atau di dalam negeri, atau kamu tinggal di asrama. Jadi itu semua tergantung kamu. Jadi LPDP hanya mendanai aja. Tinggal kamu gimana pintar-pintar ngatur uang, ngatur gimana kamu tinggal kamu tinggal nanti. Jadi dia nggak mengatur kamu harus sesama awardi, kamu harus sesama orang lokal, atau kamu harus sesama yang lainnya gitu. Jadi memang LPDP nggak mengatur itu. Jadi yang penting kamu menyesuaikan gitu dengan uang yang dikasih, uang bulanan yang dikasih. Ini cukup nggak buat saya tinggalnya gitu. Jadi itu memang tergantung kamu. Jadi LPDP nggak mengatur sama sekali tentang itu. Oke, itu kayaknya pertanyaannya terakhir ya Kak. Jadi rencananya itu kan bakal ada bagi-bagi goodie bag. Jadi ada quiz gitu. Cuman kayaknya karena durasi, nanti bakal via Instastory aja Kak. Bakal ada pertanyaan gitu. Jadi itu dia teman-teman sharing session kita mengenai beasiswa LPDP bersama Kak Herawati yang super keren banget. Ini udah mulai kebuka nih dan agak deg-degan juga nih Kak jadinya. Makasih banyak. Makasih banyak ya Kak Hera, sharingnya bermanfaat banget. Dan buat teman-teman yang masih belum jelas dan masih bingung, boleh kan Kak langsung menghubungi Kakak? Ya, boleh langsung DM aja nggak apa-apa. Oke. Nanti bakal kita tag Instagramnya Kak Hera di posternya. Oke, itu dia live Instagram kita buat hari ini. Jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih Kak Hera. Semoga sukses, lancar. Ya, mama ada yang kurang. Amin. Dan semoga bisa bertemu lah gitu. Mungkin di kesempatan apa. Semuanya udah join. Bye. Di end ya, teman-teman. Ya. Kak Hera. Terima kasih semuanya. Selamat malam.